Kalian mahasiswa dan bingung gimana cara ngelola keuangan ala mahasiswa? Atau kalian juga pernah punya gaji tetap dari magang, dari kerja, tapi kok besok-besoknya hilang lagi, nggak bisa ditabungin? Atau pengen beli sesuatu tapi uangnya kepake terus? So, buat teman-teman semuanya yang merasa kayak gitu, stay tune di video ini karena akan ada 5 tips mengelola keuangan ala mahasiswa yang baik dan benar. Hola guys, balik lagi bersama aku Fauzi di channel Jejak Zamzami. Dan gila banget, aku udah lama nggak bikin konten karena lumayan aku pengen banget fokus ke suatu hal, sehingga aku pengen libur dulu lah untuk konten, karena kan harus ada satu hal yang dikorbankan ya. Nah, kali ini aku seneng banget karena bakalan sharing ke teman-teman semuanya tentang gimana caranya untuk mengelola keuangan ala mahasiswa. Tapi disclaimer dulu, di sini aku bukan financial advisor atau orang yang jago banget mengelola keuangan, tapi aku pengen banget sharing ke teman-teman semuanya berdasarkan pengalaman aku sebagai mahasiswa. But anyway, buat teman-teman semuanya yang belum like, comment, share, dan juga subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, karena akan ada video-video baru ke depannya yang tentunya bakal bermanfaat buat teman-teman semuanya sebagai mahasiswa. Oke, sebelum aku menjelaskan tipsnya, aku pengen banget cerita ke teman-teman semuanya dikit banget. Sadar gak sih teman-teman kalau masa pandemi ini benar-benar bisa mengubah kita untuk cara mengelola keuangannya tuh kayak gimana gitu. Nah, sebelum masa pandemi, aku itu dan mungkin teman-teman juga ya, biasanya mengelola keuangan tuh benar-benar random banget. Nah, biasanya kalau aku ngeluarin atau dapet pendapatan gitu ya, itu benar-benar ditulis di Excel. Kalau nggak di Excel ya ditulis di buku, at least biar aku tahu aku ngeluarin apa aja. Tapi sih kadang itu suka bolong-bolong juga gitu. Jadi mindset aku dulu adalah kalau misalkan di rekening aku itu masih ada, ya aku bisa gunain uang itu gitu. Dalam artian kalau misalkan di rekening aku cuma 10 juta dan aku mau pakai 8 juta, terus pendapatan di bulan itu nggak ada gitu, itu sah-sah saja gitu. Itu dulu gitu. Dan ternyata setelah aku baca berbagai buku, belajar dari berbagai orang, ternyata yang kayak gitu tuh nggak sehat gitu. Jadi yang bagus itu adalah ketika misalkan pemasukan bulanan kita sekian, nah pengeluaran itu kalau bisa nggak lebih dari pendapatan yang kita dapatkan di bulan itu gitu. Nah, aku pernah melihat orang yang praktekin kayak gitu, dan aku pengen banget praktekinnya, dan akhirnya aku praktekin gitu. Nah, jadi ketika pendapatan aku misalkan per bulan itu hanya 1 juta misalkan, nah berarti pengeluaran aku itu nggak boleh lebih dari 1 juta. Misalkan pengeluaran aku ya 500.000 atau 700.000, pokoknya ada yang disisihin itu buat nabung gitu. Nah, tapi sebenarnya yang aku rasain lagi, walaupun aku nulis di Excel, aku nulis di buku, itu benar-benar rumit banget teman-teman. Rumitnya adalah karena kita harus nulisnya tuh kan, misalkan kalau kita lagi jalan-jalan dan kita ngeluarin uang nih dan kita nggak bawa buku itu, alhasil kan kita nggak bakal nulis langsung di buku itu tuh. Dan kalau misalkan kita udah pulang ke rumah atau pulang ke kamar dan menulis di buku itu, mager atau mungkin lupa, dan akhirnya nggak ketulis. Jadi yang aku rasain itu lumayan rumit ya ketika aku pakai Excel ataupun si buku itu. Ya, begitulah. Tapi aku bersyukur banget karena di masa pandemi ini aku belajar banget banyak hal, dan sampai-sampai aku bisa buat titik finansial aku itu lumayan stabil dibandingkan sebelum pandemi. Nah, maka dari itu aku pengen banget ngasih 5 tips buat teman-teman semuanya untuk cara ngelola keuangannya tuh gimana sih biar bagus gitu ya. Tapi sekali lagi ini hanya berdasarkan pengalaman aku pribadi, oke? Tips yang pertama yaitu teman-teman harus membuat rencana keuangan yang detail, sedetail-detail mungkin. Jadi teman-teman harus punya visi misi, si keuangan ini tuh pengen dipakai buat apa dan pengen gimana. Nah, sebenarnya menurut aku salah satu cara untuk bisa membuat rancangan atau rencana keuangan kita itu semakin baik ke depannya biar nggak boncos-boncos seperti itu salah satunya adalah ditulis. Nah, tapi kan yang aku bilang tadi, kalau misalkan aku pakai Excel atau misalkan pakai buku, itu kadang nggak praktis gitu, jadi bener-bener sulit. Nah, makanya aku mau ngenalin nih salah satu aplikasi yang unik banget, yang menarik banget, aplikasi atur keuangan. Teman-teman bisa mencatat keuangan di sana secara otomatis dan juga praktis, yaitu aplikasi 1000. Nah, di aplikasi ini benar-benar ada banyak fitur yang hebat-hebat banget. Kayak misalkan ada fitur cara mengatur budget. Jadi kita bisa tahu nih budget kita itu sebenarnya berapa, apakah kita tuh di bulan ini atau misalkan di hari ini tuh udah boncos atau enggak, itu benar-benar kelihatan. Jadi bisa ke-track lah kita itu harus menggunakan uangnya tuh kayak gimana, apakah uang ini tuh baik atau enggak gitu. Nah, dan yang kedua, dan kita itu bisa juga mencatat keuangan itu secara otomatis atau terkategorisasi.
Jadi kalau misalkan teman-teman tadi ya kayak aku malas nulis atau misalkan malas untuk nyatet-nyatet buka laptop misalkan pakai Excel. Nah, ini aplikasi ini udah terhubung ke e-wallet dan juga ke bank yang benar-benar ketika teman-teman melakukan transaksi dan melakukan pengeluaran itu benar-benar langsung tercatat otomatis di aplikasi ini. Dan ini benar-benar praktis banget sih. Nah, selanjutnya ada fitur analisa laporan keuangan yang tentunya menarik banget karena nanti teman-teman bisa lihat nih, misalkan teman-teman makan dan minum ngeluarinnya udah berapa persen nih di bulan ini. Terus misalkan teman-teman beli gadget itu tuh ngeluarin berapa persen sih gitu. Terus teman-teman investasi itu ngeluarin berapa persen. Jadi benar-benar lebih ke-track banget teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman bingung juga mau curhat ke siapa, di sini ada para expert yang bersedia untuk menjawab cara mengelola finansial teman-teman. Jadi aman banget, santai aja. Nah, dan yang gak kalah menarik yaitu aplikasi 1000 lagi ngadain giveaway untuk mendapatkan ebook seharga 150.000 yang judulnya itu tips mendapatkan 100 juta pertama. Wah, gila kan, keren banget. Buat teman-teman yang pengen banget dapat buku ini, gampang banget, tinggal download aplikasi 1000 dan pakai kode referral aku Fauzi Zamzami dan teman-teman bakal mendapatkan buku itu tips mendapatkan 100 juta pertama. Oke, congrats ya teman-teman kalau misalkan bisa dapat 100 juta pertama. Wah, itu keren banget. Dan caranya satu doang, teman-teman. Silahkan download aplikasi 1000, pakai aplikasinya dan jangan lupa pakai kode referral aku juga untuk dapatkan ebook tadi. Oke. Tips yang kedua yaitu menabung atau investasi. Nah, sebenarnya menabung dan investasi itu lumayan agak-agak mirip tapi ada juga bedanya. Kalau misalkan kita nabung kan kayak di bank-bank kayak gitu, biasanya setiap bulannya itu dipotong ya biaya adminnya tadi ya. Ada biaya admin. Nah, tapi kalau misalkan di investasi ini biasanya kalau kita naruhnya tuh di reksadana pasar uang, misalkan atau reksadana saham atau sahamnya langsung, atau misalkan mau pakai instrumen apapun investasinya, itu kita akan mendapatkan keuntungan dari sana sekian persen, seperti itu. Nah, jadi ini sebenarnya lebih ke definisi bahwa uang bekerja untuk kita gitu. Jadi aku ngajak teman-teman lah kalau misalkan udah konsisten nih nabungnya, coba deh coba-coba ke investasi, pelajarin dulu instrumennya yang cocok buat teman-teman semuanya. Tips yang ketiga yaitu menentukan variasi pemasukan dan pengeluaran. Maksudnya apa? Kalau misalkan teman-teman nih udah punya sumber pemasukan dari gaji kerjaan teman-teman di perusahaan A. Nah, coba teman-teman cari side jobnya atau cari passive income-nya yang lain gitu supaya pendapatan teman-teman itu semakin bertambah. Nah, ketika misalkan pendapatan kita semakin bertambah, ya kita juga kan yang tadi ke tips yang kedua mau nabung dan juga mau investasi itu semakin leluasa gitu kan. Jadi nggak pas-pasan banget lah gitu. Nah, begitupun dengan pengeluaran. Nah, kalau biasanya aku itu pakai skema 50, 30, 20. Nah, 50-nya itu untuk keperluan aku yang sehari-hari gitu. Dan 30-nya itu untuk sesuatu yang aku pengen. Misalkan lagi pengen beli HP atau pengen jalan-jalan. Nah, 20-nya itu untuk aku nabung atau juga investasi gitu. Nah, cuman karena pandemi ini dan aku kebanyakan tinggal di rumah, jadi kadang jadi kebalik. 50%-nya itu untuk investasi, terus 30%-nya kebutuhan sehari-hari, dan 20%-nya itu untuk sesuatu yang aku pengen kayak gitu. Ya, cuman itu tergantung ya gimana teman-teman aja. Boleh ngikutin aku, boleh enggak. That's not a big problem. Tips yang keempat yaitu buat dana cadangan. Nah, dana cadangan di sini adalah kalau misalkan teman-teman punya sekian juta atau punya sekian puluh juta di tabungan, itu jangan sampai kayak dihabisin semuanya. Jadi harus ada dana yang teman-teman itu taruh untuk teman-teman kalau misalkan mau ngapain gitu. Nah, sebenarnya dana ini bisa ditaruh tadi ya, mau di reksadana atau misalkan di instrumen apapun itulah, pokoknya yang resikonya itu rendah, atau misalkan pakai deposito dan sebagainya, atau kalau mau lebih gampang titipin di orang tua misalkan, itu jauh lebih gampang. Karena kalau misalkan teman-teman nggak punya dana cadangan, nggak punya dana darurat, nah ketika ada kondisi yang menyebabkan teman-teman harus bayar, itu agak sedikit susah gitu. Atau kalau misalkan mau lebih gampang lagi ya punya asuransi, itu jauh lebih oke banget gitu. Tapi ya anyway, aku saranin ke teman-teman punya dana darurat, entah bagaimanapun bentuknya, mau itu asuransi, mau itu uang utuh, itu silahkan. Tapi at least benang merahnya adalah punya dana cadangan atau dana darurat. Karena kita nggak tahu guys, kedepannya kita bakal gimana, itu kita nggak tahu. Jadi harus punya dana darurat.
Nah, dan yang terakhir yaitu mengatur pengendalian diri. Ini yang paling penting banget. Kadang ada orang itu ya yang dia pendapatannya itu hanya 30% misalkan, tapi dia gayanya udah 70% melebihi gitu. Atau kalau kita nominalin, nah dia pendapatannya 3 juta tapi gayanya tuh sampai 10 juta gitu. Nah, teman-teman jangan sampai kayak gitu. Bener-bener pengendalian diri ini yang sangat penting, karena ini yang akan nge-guide teman-teman cara untuk ngelola finansialnya itu semakin baik gitu. Jadi kalau misalkan memang teman-teman belum mampu, jangan sampai untuk ngutang. Itu hal yang aku hindari teman-teman. Kayak ngutang, minjem ke teman itu aku bener-bener hindarin, karena aku ngerasa kalau misalkan aku nggak mampu beli barang itu mending gak usah gitu, daripada aku harus ngutang-ngutang hanya untuk gengsi. Jadi jangan sampai karena gengsi kita bener-bener menghalalkan segala cara. Aku pernah banget ya waktu itu minjemin ke teman aku uang, dikira buat bayar SPP dia atau apa gitu, tapi ternyata buat neraktir pacarnya gitu, dan itu di storyin dan belum bayar lagi ke aku gitu. Nah, itu jangan sampai kayak gitu teman-teman. Jadi tolong banget kalau misalkan memang kita ngerasa belum mampu, kita belum punya uang yang cukup gitu, kita hidup seadanya aja sesuai finansial yang kita punya gitu. Then that's gonna be better untuk cara ngelola keuangan ala mahasiswa. Oke, sekian teman-teman videonya, tapi sebelum aku tutup jangan lupa buat teman-teman semuanya yang pengen banget tips yang tadi itu lancar semuanya, itu salah satu caranya adalah dengan download aplikasi 1000 dan teman-teman pakai kode referral aku yaitu Fauzi Zamzami, dan teman-teman juga bakalan dapat ebook tips mendapatkan 100 juta pertama seharga 150.000, dan dengan demikian teman-teman bakalan bisa ngelola keuangan atau ngelola finansial teman-teman di masa muda ini dengan sebaik mungkin. Karena benar-benar teman-teman, bantuan aplikasi 1000 ini sangat membantu aku, mulai dari mindsetnya, cara ngelola keuangannya, dan bahkan kalau misalkan mau melakukan pengeluaran tuh kayak mikir-mikir dulu gitu. Oh, ini kan bulan kemarin udah nih gitu, kayaknya jangan dulu gitu. So jangan lupa download ya. Oke, thank you so much buat teman-teman semuanya yang udah nonton, dan jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe ke teman-teman semuanya. Kalau misalkan ada kesalahan di video ini, ada kekeliruan di video ini, dan ada sesuatu yang misalkan kayak kok beda ya, kok gini ya, kok dia ngomongin finansialnya gini ya, mohon maaf teman-teman, karena aku bukan ahli finansial, tapi aku benar-benar pengen sharing ke teman-teman semuanya sesuai dengan apa yang aku alami. Oke, thank you so much sekali lagi buat teman-teman. See you next time. Jangan lupa subscribe. Goodbye.